saya Suyanti, NPM 18160139 dari PGSD semester 6C. Saya akan memberikan penjelasan mengenai bab 1 sampai bab 3 terkait dengan materi pembelajaran simulasi pembelajaran. Bab 1 tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Mikro teaching atau simulasi pengajaran yaitu model pelatihan praktek mengajar dalam lingkup terbatas atau mikro untuk menggambarkan keterampilan dasar mengajar atau basic teaching skill yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro yaitu memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa atau calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Sedangkan manfaat pembelajaran mikro yaitu sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan mengajar. Karakteristik pembelajaran mikro yaitu berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu saja. Setiap yang berlatih berusaha secara terkonsentrasi hanya melatih bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Prinsip pembelajaran mikro adalah prinsip pembelajaran umum, yaitu ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi, yaitu mampu memusatkan pemeliharaan dan membangkitkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua ada aktivitas. Aktivitas adalah proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, fisik, sosial maupun emosional. Yang ketiga ada penguatan, yaitu pemberian respon melalui penghargaan atau hukuman berupa reward dan punishment. Kemudian yang keempat adalah tantangan, yaitu pemberian stimulus sehingga muncul keinginan untuk mencoba melakukan aktivitas. Yang kelima adalah perbedaan individual. Pembelajaran diusahakan agar kesamaan-kesamaan umum yang dimiliki oleh siswa bisa terlayani melalui pembelajaran yang didasarkan pada prinsip. Kemudian ada prinsip khusus, yaitu yang berlaku sesuai dengan karakteristik model atau pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama ada fokus pada penampilan. Penampilan biasanya menunjukkan pada performance seseorang yang secara konkret bisa dilihat atau diamati. Yang kedua ada spesifik dan konkret, untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta dalam membuka pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik, yaitu proses pemberian komentar atau saran, solusi, pemecahan masalah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah ketuntasan, adalah kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya. Kemudian yang kelima adalah keseimbangan, yaitu menyampaikan komentar, saran, atau kritik terhadap penampilan peserta yang berlatih atau calon guru atau guru. Poin yang keenam yaitu maju berkelanjutan, yaitu belajar secara terus-menerus tanpa ada batasan atau lifelong of education. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama ada kegiatan mengajar yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. Yang ketiga ada perhatian setiap peserta yang berlatih harus memfokuskan diri pada jenis keterampilan yang sedang ia latihkan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Bab 2 membahas tentang metodologi pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam kurikulum 2013. Memiliki dua. Yang pertama ada tematik terpadu, adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Kemudian pendekatan saintifik atau pendekatan pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Landasan filosofis kurikulum 2013 menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1/1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Landasan yuridis kurikulum 2013. Setiap guru harus memahami baik buku siswa maupun buku guru dan mampu menggunakannya dalam pembelajaran. Dasar pemikiran, yaitu tentang tujuan dan lingkup pedoman, langkah-langkah penerapan LPP dalam pembelajaran, model-model penerapan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan penutup. Penerapan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Yang pertama ada pengaturan jadwal pembelajaran, yaitu berisi tentang waktu belajar, tema, mata pelajaran, dan daftar tema dan subtema. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi memahami hakikat pembelajaran mikro, mempelajari keterampilan dasar mengajar, melakukan observasi di sekolah atau kelas, tempat berpraktek atau latihan, kemudian membuat persiapan tertulis atau perencanaan pembelajaran, kemudian membentuk kelompok. Penilaian proses dan hasil pembelajaran memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi sikap atau yang disebut dengan afektif. Kemudian ada penilaian kompetensi pengetahuan yang disebut dengan kognitif. Kemudian ada penilaian kompetensi keterampilan. Di bab 3 membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran, yaitu menciptakan suasana siap mental, menimbulkan perhatian siswa. Kemudian poin yang kedua adalah keterampilan mengelola kelas, yaitu untuk menciptakan kondisi atau lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar dengan menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif, menantang, dan mengembangkan prakarsa sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan menggunakan media atau alat. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Dengan keterampilan menjelaskan yang dikuasai oleh guru, maka proses akan berjalan dengan efektif dan efisien. Keterampilan menjelaskan itu meliputi gerakan dan gaya mengajar yang bervariasi, kemudian intonasi suara guru yang bervariasi, lalu mengadakan perubahan isyarat atau mimik, melayangkan pandangan kepada seluruh peserta didik atau pandangan mata ditujukan pada peserta didik, pemanggalan frasa tepat sehingga mendukung makna, memberi waktu senyap dalam berbicara, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan variasi stimulus, yaitu proses perubahan dalam pembelajaran seperti cara mengajar guru, penggunaan media dan alat pembelajaran serta variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Poin yang keenam adalah keterampilan bertanya, yaitu kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Poin yang ketujuh adalah keterampilan memberi penguatan atau verbal atau kata-kata atau kalimat. Bisa juga dengan menggunakan gerakan badan atau menunjukkan kehangatan dan dengan mendekati. Kemudian poin yang kedelapan adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok, yaitu diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan komunikasi termasuk di dalam keterampilan berbahasa. Poin 9 adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu masing-masing kelompok kecil atau setiap seorang siswa mempunyai kesempatan untuk bertatap muka secara berkelompok dan perorangan. Kemudian poin yang terakhir adalah keterampilan menutup pelajaran, yaitu merupakan kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru setelah siswa
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.